Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Amin. Tema renungan pada saat ini saya berikan tema yaitu sakit hati. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia, selama kita hidup dan ada di atas muka bumi ini, maka kita akan selalu diperhadapkan dengan kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan selalu melakukan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu dari interaksi kita, relasi-relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, justru kadang dari situ muncul berbagai pergumulan. Bahkan dari interaksi kita dengan orang lain, kadang-kadang dari situlah muncul yang namanya sakit hati. Terkadang kita berpikir bahwa kita hidup bersama dengan orang lain, kita akan terbebas dari pergumulan, kita akan terbebas dari sakit hati. Tetapi justru melalui interaksi kita dengan orang lain, justru dari orang lain itulah yang ada di sekitar kita muncul sakit hati. Sakit hati itu adalah sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami dalam hati kita, dan berbeda dengan rasa sakit yang ketika kita alami pada fisik kita. Ada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi dangdut yang bernama Megiset, yang judulnya daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Banyak kesaksian. Bahkan banyak kita lihat orang-orang yang mengalami sakit hati itu. Kondisinya bagaimana? Kondisinya kadang-kadang hidup dalam keadaan yang tidak damai. Hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sakit hati? Sakit hati adalah merasa tidak senang, merasa tidak nyaman. Mengapa? Karena dilukai hatinya. Ada yang melukai hatinya atau ada hal yang membuat hatinya terluka. Mungkin dia dihina dengan kata-kata. Mungkin dia ditipu. Mungkin dia difitnah. Mungkin dikhianati, ditolak. Bahkan mungkin diperlakukan secara tidak adil. Nah, kalau kita memperhatikan dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kondisi orang-orang yang sakit hati. Karena sakit hati itu begitu besar dampaknya. Ketika sakit hati itu dirasakan oleh seseorang, maka mungkin tubuhnya akan merasakan kelemahan-kelemahan. Mungkin tekanan darahnya akan naik. Mungkin juga emosinya tidak stabil, cepat marah. Kadang-kadang juga merasa bahwa dia begitu tidak berarti dalam perjalanan kehidupannya. Orang yang sakit hati juga kadang hidup dalam kebencian, kadang hidup dalam dendam, kepahitan, dan juga kadang-kadang melampiaskannya dalam tindakan-tindakan. Mungkin dia melakukan kekerasan, mungkin dia memfitnah orang lain, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata kutuk.
dan bahkan bisa mungkin membunuh orang lain. Ada juga orang yang sakit hati lalu memprovokasi orang lain untuk membenci orang yang sedang menyakiti dia. Begitu besar akibat dari sakit hati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sakit hati itu adalah sebuah keadaan atau sebuah pilihan? Saya kasih contoh seperti ini. Ketika kita sedang duduk-duduk di satu tempat yang terdiri dari beberapa orang. Contohlah orang yang lewat itu mengucapkan kata atau kalimat seperti ini. Kalian bodoh. Ya. Orang yang duduk ini pastilah akan memberikan respon yang berbeda. Mungkin ada yang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang tidak beres. Mungkin ada juga yang marah, ya. Dan kemungkinan besar juga ada yang merasa hatinya tersakiti karena ucapan orang yang lewat tadi yang mengatakan kalian adalah orang bodoh. Nah, ini respon yang berbeda. Itu berarti bahwa ketika kita merasakan sakit hati, sebenarnya itu adalah respon, ya, dari pribadi kita. Respon ini adalah sebuah pilihan. Kita bisa merespon sesuatu yang datang dalam kehidupan kita mungkin dengan santai, tapi kita juga merespon dengan mungkin sakit hati. Itu berarti bahwa sakit hati ini adalah sebuah pilihan. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini, apa yang dialami oleh Esau? Esau ini diperdaya oleh adiknya, ya. Karena ayahnya Ishak mengatakan, pergilah berburu, lalu masalah hasil buruanmu itu datanglah bawa kepadaku, dan aku akan memberkati engkau. Lalu pergilah Esau. Tetapi karena kata-kata itu didengarkan oleh ibu dari Esau, maka dia memanggil Yakub, lalu menyuruh Yakub untuk melakukan seperti yang diperintahkan oleh Ishak kepada Esau. Dan Yakub datang membawa masakan itu kepada Ishak, lalu memberkati Yakub. Lalu ketika Esau pulang berburu memasaknya dan membawanya kepada ayahnya, yaitu Ishak. Ishak mengatakan, siapakah yang datang membawa masakan dan aku telah memberkati dia. Lalu tahulah Esau bahwa Yakub sudah melakukan hal itu. Lalu berkat itu tidak diberikan lagi kepada Esau, karena Yakub sudah menerima berkat itu. Hal inilah yang membuat Esau dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia meraung-raung, hatinya pedih, dia menangis. Bahkan ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Esau menaruh dendam kepada Yakub dan berjanji bahwa Esau akan membunuh Yakub. Mengapa? Karena dia merasakan sakit hati, merasakan kepedihan. Mungkin pernah kita mendengar tentang seorang yang bernama Adolf Hitler. Adolf Hitler dalam perjalanan kehidupannya pernah membunuh jutaan umat atau orang-orang yang berketurunan Yahudi atau bangsa Yahudi. Mengapa? Karena dendam. Mengapa dia dendam? Karena sakit hatinya kepada orang-orang atau keturunan bangsa Yahudi. Mengapa sakit hati? Karena cita-cita dan keinginan dari Adolf Hitler yang tidak terpenuhi pada saat itu.
Adolf Hitler ini adalah seorang yang ingin bercita-cita menjadi seorang seniman. Itu sebabnya dia mendaftar kepada salah satu sekolah yang bernama Akademi Seni Wina di Austria. Ketika dia datang mendaftar, dia pun membawa sebuah lukisannya. Sekolah itu adalah milik keturunan bangsa Yahudi. Tetapi Hitler ditolak di sekolah itu. Lalu lukisan yang dia bawa itu juga dikembalikan dengan alasan bahwa lukisan itu tidak bernilai seni sama sekali. Itu sebabnya hati Hitler ini terasa sakit. Lalu dari kepedihan hati itu, dia menaruh dendam kepada orang-orang yang berkebangsaan Yahudi. Itu sebabnya dia membantai, membunuh jutaan orang-orang yang berkebangsaan Yahudi. Ini karena akibat dari sakit hati. Jadi sakit hati itu pengaruhnya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Baik untuk diri sendiri maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana? Ketika kita sudah tahu bahwa dampak dari sakit hati itu besar, kemudian sakit hati ini juga adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau memilih sakit hati? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena itu, ketika kita mengalami sakit hati, perlu kita buang jauh-jauh. Jangan terus simpan dalam hati kita. Jangan terus pelihara. Jangan berikan kesempatan untuk tumbuh subur dalam hati kita. Ketika seseorang tidak menginginkan lagi file atau berkas yang ada, maka bisa dibuang atau bisa dihapus. Tetapi dalam komputer ada program mengalihkannya ke satu tempat yang namanya tempat sampah, atau dalam bahasa komputernya itu recycle bin. Lalu dia tersimpan di situ. Tetapi sewaktu-waktu ketika kita masih membutuhkan atau memerlukan lagi file itu, kita bisa mengangkatnya lagi dari tempat sampah itu atau dari recycle bin itu. Nah, dalam kasus sakit hati, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, perlu dipahami bahwa sakit hati itu tidak bermanfaat sama sekali. Itu perlu kita delete, perlu kita hapus dari kehidupan kita. Memang kita kadang-kadang mengalami sakit hati, ya, karena itu terjadi karena proses interaksi kita dengan sesama kita. Entahkah orang lain sengaja untuk menyakiti kita, entahkah orang lain tidak sengaja. Tetapi sakit hati itu jangan kita pelihara. Buang jauh-jauh. Bagaimana supaya sakit hati itu tidak tersimpan dalam hati kita? Firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Hati ini harus dikuatkan, dikokohkan, supaya jangan dilemahkan, jangan dikalahkan oleh virus sakit hati. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, dan kepadamulah ia percaya. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya tetap teguh akan dijagai oleh Allah dengan damai sejahtera. Atau dengan kata lain, orang-orang yang hatinya teguh akan diberikan oleh Allah damai sejahtera. Sehingga hatinya tetap bersukacita, tetap merasakan damai, dan tidak terpengaruh dengan rasa sakit yang hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang menyakiti kita, perlu kita pahami bahwa orang yang menyakiti kita itu, dia tidak akan merasa bahwa dia sakit. Kitalah yang sakit. Mungkin dia gembira-gembira, senang-senang, tenang-tenang, ya, lalu kita yang sakit. Itu sebabnya sakit hati
harus kita buang jauh-jauh. Ya. Jangan kita simpan, jangan kita pelihara, dan jangan kita berikan kesempatan untuk tumbuh subur dalam hati kita. Karena akan mempengaruhi kehidupan kita ini. Membuat kita tidak produktif, juga mempengaruhi relasi kita dengan orang lain, bahkan juga dapat berdampak besar bagi pekerjaan kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian.